Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Nur Samsiah, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Pertiwi Ngantru Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu guru yang hebat, kali ini saya akan mempersembahkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu calon guru penggerak mampu melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan penerapan keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Pada wawancara ini ada 8 pertanyaan panduan. Wawancara yang pertama yaitu dengan Ibu Sulistiowati SPD AUD, Kepala TK Pertiwi Ngantru Trenggalek, dan wawancara 2 dengan Ibu Rateh Febri Kurniawati SPD, Kepala TK Kemalah Bayangkari 52 Trenggalek. Nah pemirsa, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Lis. Selamat siang, Bu Nur. Silakan duduk. Terima kasih, Bu Lis, tempatnya. Ya, sama-sama. Maaf, Bu Lis, hari ini saya akan mengganggu waktunya Bu Lis sebentar. Ya. Ya, terkait dengan ini Bu Lis, pendidikan guru penggerak yang saya lakukan ini Ya. di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, Bu Nur, silakan. Dan nanti ada sesi wawancara dengan Bu Lis, ada beberapa pertanyaan ya Bu Lis. Ya. Kalau Bu Lis saya minta untuk memperkenalkan diri, bagaimana Bu Lis? Bisa. Silakan Bu Lis. Ya. Saya Sulistiowati SPD AUD, Kepala TK Pertiwi Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Begitu, Bu Nur. Terima kasih Bu Lis. Langsung saja ya Bu Lis. Ya, silakan. Selama ini bagaimana Bu Lis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu Lis? Oh iya, begini Bu Nur. Ya. Untuk mengidentifikasinya, mudah saja Bu Nur. Jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum ya. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Begitu Bu Nur? Ya, jadi untuk mengidentifikasinya, Bu Lis tadi sudah mengatakan kalau bahwa bujukan moral itu jika ada dua hal yang satu benar, yang satu salah ya Bu Lis. Ya, betul Bu Nur. Ya, terus dilema etika tadi jika dua-duanya benar. Ya. Itu kan Bu Lis? Ya, betul. Itu Bu Nur. Selanjutnya Bu Lis, selama ini bagaimana Bu Lis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah TK Pertiwi Ngantru ini Bu Lis? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya. Begini Bu Nur, sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Begitu Bu Nur. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Begitu. Baik sekali Bu Lis. Sangat menginspirasi. Ya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Lis bahwa untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus itu Bu Lis yang pertama lakukan yaitu mengidentifikasi masalah. Ya, betul. Ya. Kemudian yang kedua mengumpulkan fakta ya Bu Lis ya. Ya. Sehingga Bu Lis mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah
Iya, tadi. iya betul, Iya. betul. Lalu dalam pengambilan keputusan itu tadi, tulis mengutamakan prinsip kekeluargaan dan betul. musyawarah ya, Ya, Bulis. musyawarah ya. Iya. Itu ya, Bulis ya. Betul, betul. Baik sekali, Bulis. Ya. Untuk yang ketiga, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bulis lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Nah, begini Bu Nur, Ya. dari TK Pertigaan itu ya, langkah yang pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua pihak-pihak yang bermasalah tentu saja ya, untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahannya atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya ya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Begitu, betul. Ya. Ya, baik Bulis, tadi sudah disampaikan bahwa Bulis tadi langkah pertama yaitu memanggil kedua pihak ya, Bulis ya. Ya, betul. Lalu Bulis meminta keterangan atau mengoreksi permasalahannya ya, Bulis ya, mengidentifikasi apa sih masalahnya kok sampai terjadi pertengkaran gitu, Bulis, atau perselisihan begitu ya. Betul, betul, betul. Lalu Bulis dalam mengorek apa tadi permasalahannya tadi, Bulis mampu ya menyelesaikan masalah itu dengan solusi-solusi tentunya yang bisa ditawarkan sama Bulis. Begitu kan, Bulis? Ya, betul, betul. Sehingga keputusan yang diambil Bulis tadi tidak merugikan kedua belah pihak. Gitu ya, betul. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja, Bulis, yang selama ini Bulis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang selama ini dihadapi oleh Bulis? Nah, ya benar begini. Saya melakukan dialog tentu saja ya dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah ya, dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Begitu, Bu Nur. Baik sekali, Bulis. Bulis telah melakukan dialog. Ya, betul. Terus Bulis menggunakan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi. Ya, betul. Gitu kan, Bulis? Kemudian kedua belah pihak itu akhirnya menerima apa yang ditawarkan Bulis. Gitu. Ya, betul. Sehingga permasalahan yang atau konflik-konflik itu tadi tidak terulang kembali. Ya, betul. Itu. Ya, betul, tidak terulang lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bulis dalam pengambilan keputusan ada kasus-kasus dilema ITK? Ya, begini Bu Nur, selama saya menjadi Kepala TK Pertigaan Tru, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik ya, tentu saja begitu ya, bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Begitu, Bu. Bulis tadi sudah menyampaikan resiko yang seminimal mungkin ya, Bulis? Ya, betul. Berarti itu supaya keputusan itu tidak tercium oleh wartawan mungkin. Ya, seperti betul, itu betul, maksudnya, betul. Bulis? Ya, betul. Oh iya. Memang kalau ada masalah itu ya, Bulis, kalau tercium oleh wartawan. Wah, itu menyebar. Malah bahaya. Iya. Itu nanti akan menimbulkan kasus yang meluas, melebar, begitu ya, Bulis ya? Betul. Iya. Baik, Bulis. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Bu Nur. Apakah Bulis memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus etika dilema? Apakah Bulis langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, yaitu dengan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bulis jalankan? Ini Bu Nur, saya selesaikan secara langsung atau insidental, begitu Bu Nur. Baik, terima kasih Bulis. Bulis sudah sampaikan yaitu
secara insidental Begitu, Bulis ya. menyelesaikan masalah itu tadi Bulis ya. Iya, secara langsung. Mm-mm. Jadi langsung clear ya Bulis, tidak Iya, ada begitu. masalah yang mengganjal lagi. Tidak ada. Iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bulis dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada, Nur. Ya. Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah tentunya ya. Iya. Atau rapat dengan guru-guru lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah ya, atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Iya. Nah, jadi Gitu. setiap permasalahan Ya. yang ada sama Bulis itu dibawa dalam musyawarah. Iya ya, sama guru. Iya, dalam rapat. Ya, begitu. Dewan guru ya Bulis ya. Ya, rapat dewan guru. Agar permasalahan itu cepat menemukan solusi yang terbaik, begitu kan Bulis? Betul. Iya, dan juga bisa orang-orang yang dalam permasalahan itu sekalian berkonsultasi sama Bulis, mungkin begitu. Iya, ya. Bulis ya. Setelah itu permasalahan itu tadi ya bisa diselesaikan secara langsung ya, ya, secara kekeluargaan, secara permusyawaratan. Ya. Baik, Bulis, pertanyaan yang terakhir. Ya, silakan. Dari semua hal yang telah disampaikan Bulis tadi, ya, pembelajaran apa yang dapat Bulis petik dari pengalaman Bulis dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, begini Bu Nur, sebagai pimpinan di sekolah ya TK Pinantru, dalam pengambilan keputusan apapun itu ya, harus berdasarkan kesepakatan ya. Bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab maksud saya ya, atas setiap keputusan yang telah ditentukan karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Begitu. Luar biasa, Bulis. Jadi dalam pengambilan keputusan tadi ada pembelajaran yang penting, sangat penting ya Bulis, yang bisa dipetik, yaitu Bulis tadi bisa memutuskan secara bermusyawarah, bermufakat, terus kekeluargaan, dan sebagai pembiasaan diri untuk berlaku adil ya Bulis. Iya betul. Iya betul. Adil. Lalu bertanggung jawab tadi karena sebagai tim ya kita harus menyelesaikan masalah dengan secepatnya agar tidak berlarut-larut. Ya Bulis ya. Baik Bulis. Selain itu dalam komunikasi tadi, komunikasi yang baik merupakan menjadikan elemen yang sangat penting bagi warga sekolah. Sebagai Bulis, sebagai kepala sekolah itu sebagai panutan, sebagai contoh. Jadi dalam berperilaku harus menjadikan contoh warganya ya Bulis. Betul. Terima kasih Bulis atas waktunya. Sekian, ini tadi sudah 8 pertanyaan yang luar biasa dengan jawabannya Bulis. Terima kasih banyak. Semoga ini nanti akan saya jadikan pengalaman yang bermanfaat bagi saya. Untuk nanti masa depan saya nanti Bulis. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bulis dan keluarga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian, saya akan melanjutkan ke kelas Bulis. Silahkan. Semoga sukses ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat siang. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rate. Waalaikumsalam Bu Nur, sehat ya Bu Nur ya? Iya, alhamdulillah Bu Rate. Bagaimana Bu Rate juga kabarnya? Alhamdulillah sudah mendingan daripada yang kemarin, iya. baru sakit. Iya. Oh, sakit apa Bu Rate? Kecapean Bu Nur, Ya cuaca juga seperti ini jadinya gampang dia tahan tubuh. Iya. Iya Bu Rate. Memang kadang-kala kita itu perlu ya Bu Rate. Merasakan bahwa sakit itu memang nikmat Tuhan ya Bu. Iya. Jadi tetap harus bersyukur. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini waktunya longgar Bu Rate? Alhamdulillah longgar. Oh, iya. Waktunya istirahat ini Oh, tadi. Jadi iya. longgar. Sudah selesai juga Iya. tugas saya tadi. Iya, terima kasih Bu Rate. Bu Rate, saya akan melakukan wawancara kepada Bu Rate. Yes, ya. Ini Bu Rate tentang modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu Rate. Iya. Untuk itu kalau saya mohon Bu Rate untuk memperkenalkan diri. Siap ya Bu Rate? Iya. Silakan Bu Rate. Ya, nama saya Rati Febri Kurniawati, Iya. SPD. Saya Kepala Sekolah dari TK Kemala Pengari 52 Trenggalek. Mulai menjabat di tahun 2020, jadi masih baru. Oh Nggih, iya. pengalaman juga masih sedikit. Iya. Jadi nggih, kita di sini sama-sama belajar nggih, Bu Nur nggih. Iya. Sama-sama belajar ya. Nggih. Tahun berapa tadi Bu? Mulai menjabatnya iya. PS 2020. Oh 2020. Iya. Baru saja ya Bu ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu Rate sudah memperkenalkan diri. Ya. Bu Rate tentang kepemimpinan Bu Rate yang sudah dilakukan. Saya nanti akan berwawancara tentang mengenai dampak positif ataupun dampak negatif yang sudah Ibu lakukan pada tugas-tugas Ibu. Iya. Terus Bu Rate, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bu Rate dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Rate? Jadi ketika kita bermasyarakat, baik itu di keluarga, di sekolah, masyarakat itu yang namanya masalah itu pasti ada, dan di dalam masalah itu pasti ada yang termasuk dalam dilema etika, ada juga yang bujukan moral. Kalau menurut pendapat saya untuk yang dilema etika itu ketika ada dua atau lebih pendapat yang sama-sama benar, namun saling bertolak belakang, tidak sinkron. Karena benar, tapi ki crash ngoten lho Bu. Nah, kalau untuk bujukan moral itu misalkan ada dua pendapat, yang satu benar, yang satu salah. Nah, di sini tugas kita itu harus benar-benar menyaring mana toh yang baik seperti itu. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan yang salah. Nah, harus lebih selektif lagi seperti itu. Betul sekali. Iya, betul sekali Bu. Lalu selama ini bagaimana Bu Rate menjalankan keputusan untuk pengambilan keputusan ini di sekolah Bu Rate, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Rate? Ketika ada masalah yang di dalamnya ada sama-sama nilai kebajikan itu, yang pertama saya melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Ini pokok masalahnya apa toh. Nah, harus setelah itu kita cari solusi-solusi alternatif apa saja yang bisa kita terapkan. Jadi tidak hanya satu solusi yang kita gunakan, kita cari beberapa solusi pendamping, pendukung, sehingga nantinya bisa menjadi keputusan yang terbaik pada kasus tersebut, dan nanti dampaknya juga baik untuk lembaga juga. Begitu. Jadi untuk menangani kasus-kasus ini, Bu Rate mengidentifikasi pokok-pokok masalah dulu ya Bu ya. Kemudian mencari solusi ya. Setelah itu Bu Rate mencari pendukung, kemudian pendamping untuk mendukung
keputusan yang dibuat Bu Ratih itu. Iya, Betul sekali Bu. Lalu selanjutnya, selama ini Bu, Nggih. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Ratih lakukan selama ini? Ketika ada masalah tadi nggih. Iya. Nah, itu seperti yang pernah saya sampaikan tadi, itu yang pertama identifikasi masalah terlebih dahulu. Iya. Baru setelah identifikasi masalah itu kita cari fakta-fakta pendukung. Kita cari nilai plus minusnya, kelebihan kekurangannya. Misal kita ambil keputusan ini, kelebihannya apa, kekurangannya apa, supaya bisa menjadikan pertimbangan untuk kita seperti itu. Nah, baru nanti setelah itu kita cari kita list solusi alternatif apa saja yang bisa kita terapkan pada masalah ini sehingga masalah ini bisa selesai. Iya. Baik Bu Ratih, jika ada sesuatu kasus Ibu itu tadi ya, Bu Ratih membuat list untuk membuat alternatif penyelesaian masalah Ibu ya. Iya. Betul sekali, tepat sekali Bu Ratih dalam menyelesaikan masalahnya. Iya. Untuk itu kira-kira nanti prosedur-prosedur yang Ibu Ratih lakukan atau dibuat itu mungkin nanti akan memberikan penyelesaian masalah. Iya. Mungkin yang masalah itu ditimbulkan dari intrinsik atau ekstrinsik ya Bu Ratih ya. Iya. Jadi ya itu tadi ketika kita ada masalah itu selain identifikasi masalah kita harus tahu ini yang terlibat masalah itu siapa. Iya. Apakah siswanya, apakah gurunya, apakah wali muridnya. Ketika siswa yang bermasalah, coba kita selesaikan dulu. Kita tanya. Jadi tidak langsung misalkan kadang kalau di TK ada anak yang suka berantem ya Bu, itu nggak bisa kita langsung menyalahkan. Aku dianukai, langsung menyalahkan si A tidak bisa. Tapi kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Seperti itu kalau dari anak misal. Kalau masalah itu timbul, kasus itu timbul dengan antar guru, ya kita selesaikan secara intern melalui rapat sekolah seperti itu. Kira-kira apa yang menjadi masalahnya, kemudian penyebabnya kok bisa timbul itu apa, baru kita cari solusi terbaik. Intinya kita di sekolah ini kan satu keluarga, jangan sampai ada masalah yang memecahkan kita seperti itu. Kalau dengan wali murid pun juga sama, ketika kita ada masalah, kadang kan juga pengambilan keputusan itu kadang melibatkan wali murid itu juga ada crashnya juga sekali waktu. Jadi kita juga ajak wali murid, ayo komunikasi bareng. Kita ada program seperti ini, Ibu pengennya gimana, atau mungkin ada saran, masukan seperti itu kita. Tepat sekali Bu Ratih, rekan-rekannya. Untuk selanjutnya Bu Ratih, dari hal-hal tersebut, apalagi yang selama ini pengalaman Bu Ratih, kira-kira adakah yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Untuk pengambilan keputusan, cara yang efektif itu kita lihat dulu dari masalahnya. Ini masalah kembali lagi seperti yang saya katakan. Masalah ini timbulnya dari mana? Siapa yang terlibat? Jika antar siswa dan siswa ya kita selesaikan seperti tadi. Kalau guru ya kita secara intern aja. Kalau wali murid ya kita cari pokok masalahnya apa ya. Terus solusinya untuk memecahkan ini apa. Nah, baru kita bisa memutuskan keputusan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Jangan sampai apa yang kita putuskan nanti bisa memberatkan salah satu pihak. Kita cari yang terbaik untuk semuanya. Iya Bu Ratih, tadi Bu Ratih sudah menjelaskan tentang permasalahannya antara siswa dengan siswa, guru dengan guru, umpamanya ya Bu. Kira-kira apa juga ada permasalahan dari wali murid dengan wali murid Ibu? Ada Bu. Oh iya. Ini kayak yang barusan yang sering terjadi di sekolah itu ketika kita mau melaksanakan program sekolah ya ini langsung pengaplikasiannya mawon gitu. Itu kayak kemarin itu waktu kita mau mengadakan kegiatan outing class seperti kita mau ngajak anak-anak untuk
renang di JAAS, Iya, di iya, JAAS iya. itu. Nah, itu juga ada pro kontranya. Misalkan Iya. ada yang setuju untuk pergi ke sana. Yang pertama karena anak-anak seneng main air. Yang Iya. kedua tempatnya dekat. Yang ketiga biayanya juga terjangkau. Iya. Tapi ada juga wali murid yang tidak setuju. Tapi alasannya juga benar, Bu. Jadi Iya. gini, tidak setujunya itu karena di kolam renang itu Iya. rawan. Nanti anak Iya. mudah terpleset atau kan ada kasus anak yang tenggelam. Jadi Iya. itu menjadi momok dari wali murid. Iya. Sebenarnya itu masukannya itu sama-sama benarnya. Iya. Ya, Iya, walaupun iya. bertentangan itu sama-sama benar. Jadi ini juga termasuk di kasus dilema etika tadi. Iya. Nah, Iya, ketika betul. ada masalah seperti itu dengan wali murid, yang saya lakukan itu mengajak wali murid Iya. untuk bermusyawarah. Ayo kita cari solusi alternatif apa ya. Kita kalau selain ke JAAS kita mau outing class kemana yang kira-kira buat anak-anak seneng tapi tidak lepas dari pembelajaran. Iya, betul. Ada yang Iya. kemarin itu usulnya ke Agrupak aja, Bu, gitu. Tapi Agrupaknya itu sekarang kok terbengkalai, ada yang gitu Iya. nggak cocok lagi ke Greenpark, Bu. Wah, Greenpark itu ada banyak unda-undaan, nanti anak-anak jatuh. Wah, Iya. nggak cocok lagi. Terus kemana? Gini ya, Iya. mau ke PHD, ada yang usul ke PHD. Kalau ke PHD terlalu jauh, itu nanti butuh akomodasi. Jadi ketika ada saran masuk, kita bicarakan, kita Iya. ambil segi positif negatifnya, kelebihan kekurangannya apa, baru kita bisa memutuskan. Gitu. Iya. Tentunya dengan ini ya Bu, yang menguntungkan kedua pihak ya berarti. Iya. Iya, betul sekali. Kemarin itu kegiatan outing class itu dari saya Iya. pribadi intinya jangan sampai sekolah itu memberatkan wali murid. Iya, Dan betul. jangan sampai Iya. kegiatan pembelajaran anak-anak tidak terlaksana gara-gara ada perbedaan pendapat. Jadi kita cari solusi alternatif yang sama-sama menguntungkan. Anak-anak tetap bisa belajar, wali murid juga tidak keberatan. Iya. Seperti Iya. itu. Pesan yang baik Bu Rate. Iya. Nah, lalu selanjutnya pertanyaan yang kelima Bu Rate. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang sudah Ibu alami? Iya. Kalau tantangannya itu kalau dari saya pribadi itu benar. Ketika ada masalah, Iya. itu apa ya? Yang namanya masalah itu kan datangnya dari mana saja. Iya. Itu kemarin itu ketika pernah di sini itu ada masalah itu sebenarnya masalahnya anak sama anak. Iya. Ini real terjadi di sekolah saya. Anak sama anak ya, namanya anak itu lari-lari biasa gitu. Iya. Nah, ketika berlari-larian itu tidak sengaja dia nubruk koncone. Iya. Koncone jatuh. Sebenarnya anaknya ini nggak apa-apa, cuma Iya. mungkin ibunya yang terlalu overprotective. Iya. Akhirnya ketika ibunya overprotective ini, ibunya itu marah-marah sama si anak yang nubruk. Iya. Padahal nggak tahu ini tadi ceritanya bagaimana. Kan nggak bisa kita kembali lagi nggak bisa menyalahkan satu pihak, harus Iya. ditanya dua-duanya. Ketika anaknya jatuh itu si ibunya itu nggak terima. Iya. Nah, ketika nggak terima, Iya. terus dia marah-marah sama si anak nubruk tadi. Nah, si anak nubruk tadi itu kan ketika dimarahi orang dewasa kan jadi takut dianya. Iya ya Bu, ya. Kok dimarahi kenapa? Akhirnya si guru kelas pun juga melerai. Pada waktu kenapa, Ma? Ada apa? Ini Bu, anak saya ini kok tadi ditubruk sampai jatuh, nanti kalau anak saya meninggal bagaimana? Terlalu overthinking orang tuanya. Nah, akhirnya ya jangan seperti itu. Ini anak kecil, jangan dimarah-marahi seperti itu. Nanti anaknya trauma. Ya kasihan tuh anak saya gini. Nah, si ibunya ketika ada statement dari guru seperti itu dia nggak terima. Akhirnya pernah sampai keluar. Oh ya Allah. Keluar Bu, masuk ke media sosial Bu? Tidak sampai ke ya? dinas. Ke dinas, dilaporkan ke dinas kalau seperti ini. Iya. Dari dinas pun konfirmasi ke kita. Terus saya jelaskan duduk persoalannya ya masalah anak sehari-hari, cuma ya memang itu menghadapi wali murid yang berbagai macam itu ya ngoten niku Bu fungsinya. Jadi saya itu takutnya ketika ada masalah seperti itu kita selesaikan dulu di sekolah. Jangan langsung belum tahu duduk perkara langsung keluar, langsung ke medsos, ke dinas, itu nanti malah memperburuk. Iya. Nah, terkait yang dibicarakan Ibu tadi tentang medsos Bu. Ketika Ibu menghadapi permasalahan yang agak rumit, bagaimana perasaan Ibu, Bu Rate?
tentang umpamanya Heeh. tadi kan umpamanya dilaporkan ke wartawan tuh tadi, ke medsos Iya, tadi ya iya, Bu ya. iya, siap, Bagaimana siap. perasaan Bu Ratih? Iya. Iya. Ya pertama sih sedih, Iya. terus campur aduk sih Bu. Iya. Antara sedih, kecewa, kalau marah ya mau marah sama Iya. siapa. Jadi ketika saya menghadapi masalah seperti itu, yang saya lakukan Iya. pertama kali itu menenangkan pikiran dulu. Iya. Jangan sampai karena pikiran saya kacau, hati saya galau dan lain sebagainya, saya membuat keputusan yang salah. Iya. Jadi saya tenangkan dulu hati Iya. dan pikiran saya, baru setelah saya tenang, itu baru saya pelajari lagi Iya. masalahnya apa, penyebabnya apa, Iya. diidentifikasi dulu masalahnya, Iya. baru setelah itu kita temukan solusi apa untuk memecahkan masalah ini. Oh kalau seperti ini sudah bisa untuk memecahkan ya sudah beres. Kalau Iya. misal pun kita perlu komunikasi dengan berbagai pihak, misalnya melibatkan guru atau wali murid atau pengurus, ya itu perlu kita Iya. komunikasikan lagi seperti itu. Jadi intinya ketika kita membuat keputusan jangan Iya. sampai Iya. pas kita lagi marah-marahnya. Iya. Takutnya kalau masuk ya Bu, masuk media sosial malah salah. kita harus meredam dulu amarah kita ya Bu. Nggih. Betul sekali. Nggih, harus Daripada seperti- nanti masuk ke wartawan salah kita lagi. Karena kan kalau punya- masalahnya lebih besar lagi mungkin nanti. betul. Ya. Nggih, malah- Timbul masalah baru ya Bu ya. Oh, Mm-mm. tentu saja. Mau masalah cilik malah jadi gede. Iya ngoten itu. niku. Jadi harus kita harus bisa Iya. menahan emosi, dipilah-pilah, jangan ikut terpancing emosi. Iya. Pikiran positif. Diselesaikan dengan kepala Iya. dingin ya Bu ya. Betul, sekali. Nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Yes, ya. Ini nomor 6. Nggih. Apakah Bu Ratih memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika-etika dilema? Apakah Anda atau Bu Ratih ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Ratih jalankan kira-kira Bu Ratih? Iya. Kalau terkait untuk jadwal atau tata kalanya itu secara pastinya saya tidak punya. Tergantung kita lihat kembali lagi ke kasus yang kita hadapi apa gitu. Ketika kasusnya itu bisa langsung kita selesaikan, ya langsung kita selesaikan. Tapi ketika masalahnya itu perlu waktu, perlu dibicarakan dengan berbagai stakeholder. Jadi kita buat jadwal. Ada masalah muncul ini, nanti hari ini hari sekian jadwal untuk rapat dengan guru, hari ini hari selanjutnya rapat dengan wali murid, dengan pengurus mungkin kalau melibatkan pengurus. Jadi baru ketika itu butuh penyelesaian yang benar-benar melibatkan semua orang, baru kita buat jadwal untuk membicarakan. Iya. Ya, tepat sekali Bu Ratih. Untuk selanjutnya Bu Ratih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ratih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu Ratih? Kalau faktor-faktor yang mendukung itu banyak sekali. Iya. Termasuk saran, masukan, kritik yang membangun baik dari guru, dari wali murid, itu sangat membantu sekali saya dalam memutuskan suatu persoalan. Jadi ketika ada masalah itu saya selalu ayo sini kita ngobrol bareng-bareng, kita selesaikan bareng-bareng seperti itu. Jadi berkolaborasi antara saya dengan guru, dengan wali murid itu sangat penting sekali. Untuk menyelesaikan masalah. Tentang berarti tentang saran dan masukan tadi. Mungkin bisa dengan orang tua memasukkan ke kotak surat atau langsung secara bertemu tatap muka ya berarti kira-kira ya. Kalau di sini sering langsung tatap muka. Oh iya. Ketika kita ada masalah yang perlu kita bahas langsung, misal pun wali murid ada masalah apa gitu, bisa saya terbuka. Kantor itu terbuka untuk umum. Enggak kadang kan mau masuk kantor kalau saya enggak, monggo yang mau ngobrol-ngobrol dengan saya ayo gitu. Jadi ketika wali murid ada masalah mungkin dengan perkembangan anaknya atau dengan wali murid atau dengan guru, ya langsung kita bicarakan, itu kita cari solusi bareng-bareng seperti itu. Jadi enak ngobrolnya. Kalau untuk kotak saran itu ada sebenarnya di TK, cuma
jarang digunakan wali murid karena Iya. enak langsung Iya, katanya. betul Bu. Memang enak langsung secara dapat iya. langsung dapat pemecahannya Iya, gitu. betul sekali Bu. Iya, iya. Terima kasih Bu Rate Iya, untuk sama-sama. selanjutnya. Iya. Yang terakhir Bu Rate ini dari semua hal yang telah disampaikan Bu Rate, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Rate dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bu Rate? Jadi yang bisa saya petik, pelajaran yang bisa saya petik Iya. ketika menyelesaikan masalah itu lebih ke pendewasaan diri, pengalaman hidup. Iya. Jadi dari masalah sebenarnya saya ini masih muda tuh. Iya. Tapi Masih di sini muda sekali berarti. dituakan gitu loh. Jadinya ketika ada masalah dan dihadapkan dengan karakter-karakter yang beragam gitu. Iya. Jadi dari situ itu saya mendapatkan pelajaran pengalaman hidup. Ternyata kalau kita bermasyarakat itu muncul masalah seperti ini, kita harus bertindak seperti ini gitu. Jadi lebih lebih membangun diri saya, karakter saya, juga menambah pengalaman hidup saya gitu. Terus karena saya di sini itu juga masih muda, dalam artian saya itu juga masih perlu bimbingan, masukan dari berbagai pihak. Jadi ketika ada pengambilan keputusan itu saya selalu terbuka kepada baik guru atau wali murid. Ketika ada masalah kita rapatkan, monggo yang mau ngasih saran masukan saya terima. Terus selain keterbukaan itu asas transparansi juga saya terapkan. Ketika apalagi itu ketika misalkan kita mau mengadakan acara rekreasi, itu juga gitu, kita kumpulkan wali murid, terus kita kira-kira biaya apa saja yang kita butuhkan, itu kita list bareng-bareng. Nggak dari sekolah saja, kan kadang ada ya kalau misalkan kegiatan sekolah langsung didrop dari sekolah, bayarnya sekian, tapi wali murid kan nggak tahu ini bayar sekian ini untuk apa gitu kan, kadang tanda tanya. Jadi kalau di TK saya itu selalu ketika ada kegiatan yang membutuhkan anggaran dana, tak ajak wali murid, ayo kita ada program ini loh bulan ini, kita butuh apa aja, misalnya budgetnya berapa ya, ketemunya jumlahnya berapa, dibagi sekian siswa, jadinya nanti dapatnya segini ya Bu ya. Jadi mereka tahu acara ini ditarik sekian, penggunanya untuk ini, jadi jelas. Terus saya juga misal pun ada event-event di sekolah itu saya libatkan wali murid juga. Ketika ada misalkan kayak kemarin pasar ceria Bu, itu wali murid yang punya usaha-usaha dagang, ayo sini kumpul-kumpul yuk gitu. Kita buat stand bazar, jadi yang isi itu wali murid sendiri diisi. Jadi kita juga mendongkrak usaha wali murid melalui program sekolah juga. Baik sekali Bu Rate, luar biasa. Terkait dengan karakter dan yang beragam tadi, Bu Rate mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul ya Bu ya. Tentunya dengan kolaborasi dengan semua pihak, dengan bu guru, orang tua, dan juga mungkin dengan komite kalau perlu ya Bu ya. Kalau masalahnya sangat besar. Kalau di sini karena kita di bawah naungan yayasan, dengan yayasan kita libatkan. Iya, betul sekali. Semuanya kita libatkan. Iya, masalah jadi terbuka, tanpa rasi, terus kuncinya di komunikasi tadi. Iya Bu. Dengan begitu kan masalah-masalah itu tidak ada yang mengulang lagi. Kita sudah dari pengalaman itu nanti kita bisa antisipasi, bisa menghadapi masalah yang berat atau ringan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Rate. Programnya yang disampaikan Bu Rate itu sangat bagus sekali. Saya terinspirasi Bu Rate ya. Amin. Tentunya kan Bu Rate, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Semoga pengalaman Bu Rate tadi bisa saya jadi pedoman nanti ketika banyak kekurangan Bu yang baik silahkan dipakai, kalau memang ada yang kurang baik tidak usah dipakai. Iya Bu Rate, sama-sama belajar dan nanti bisa saya terapkan di sekolah saya. Maaf mengganggu waktunya Bu Rate hari ini ngobrol santai ya Bu Rate. Senang bisa ngobrol. Saya selalu buat TGP-nya Bu. Terima kasih. Amin.
Amin berarti hasilnya berarti kesehatan dan berkah dalam hidup nanti dengan keluarga. Banyak sekali berarti kiranya cukup sekian saya akan meneruskan sejak saya di sekolahan. Titip salam untuk guru di TKPB. Terima kasih banyak Bu Rate, saya mohon diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan analisis wawancara dari wawancara kedua Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Sulistiawati dan Ibu Ratih Febri Kurniawati. Berdasarkan hasil wawancara bersama tulis dengan Bu Ratih, ada beberapa persamaan dan ada juga perbedaan walaupun itu sedikit. Di antaranya yaitu tahap identifikasi secara umum, yaitu dimulai dari pengumpulan data atau fakta dengan prinsip kekeluargaan dan bimbingan secara komprehensif. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan pihak terkait dan berpihak pada murid. Tulis tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah. Beliau menyelesaikan masalah secara insidental, sedangkan Bu Ratih dengan insidental dan juga mempunyai jadwal khusus. Saya menyimpulkan demikian karena dalam pengambilan suatu keputusan, tulis akan melihat ke dalam terlebih dahulu apakah merugikan atau tidak. Artinya, tulis cenderung fokus pada kondisi internalnya dibanding dengan masyarakat. Sementara Bu Ratih cenderung berparadigma, yaitu individu lawan kelompok dan berparadigma jangka pendek lawan jangka panjang, di mana Bu Ratih akan tetap memegang teguh kebenarannya sesuai peraturan yang ada dan memilih keputusan yang terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Adapun terkait prinsip yang masing-masing mereka terapkan, dalam hal ini tulis adalah orang yang berpikir berbasis peraturan atau rule based, di mana beliau tidak mau mengambil resiko apapun, terlebih jika berkaitan dengan tempat kerjanya. Selalu pada track atau jalan lurus adalah visi utamanya. Sedangkan Bu Ratih berprinsip berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, dan juga berpikir berbasis hasil akhir atau end based thinking. Sehingga terkait prinsip, mereka hanya memiliki perbedaan sedikit dan memiliki kesamaan, yaitu sangat menaati peraturan. Terkait langkah-langkah pengambilan keputusan yang mereka lakukan, secara umum mereka telah menerapkan langkah-langkah yang menurut saya kurang lebih hampir sama seperti isi teori pada modul 3.1. Hanya saja dikarenakan mereka tidak memiliki konsep pengetahuan dari modul ini, sehingga apa yang mereka lakukan tidak berurutan atau tidak sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan ataupun pengujian keputusan. Namun, menurut saya, secara kasat mata, sebetulnya mereka telah melakukan, namun mereka tidak menyadarinya bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah bagian teori dari modul 3.1 ini. Demikianlah analisis hasil wawancara yang
saya lakukan. Terima kasih. Pemirsa, demikian video wawancara yang saya lakukan. Saya mohon saran dan kritiknya agar saya dapat memperbaiki kinerja saya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.